Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Bersyukur kita buat kasih karunia Tuhan, kalau kita masih ada sebagaimana kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita, supaya kita memiliki semangat, kita memiliki kekuatan, untuk kita boleh melangkah terus untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan bagi kita daripada Tuhan. Saya berikan judul renungan kita pada pagi hari ini, kobarkan terus kasih karunia Allah. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah yang disampaikan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-7 ini, bagaimana Paulus menyampaikan kepada Timotius, bagaimana Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pekerja bagi Tuhan. Dia memiliki iman melalui neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dan bagaimana dia bertumbuh dan merasakan, memiliki, menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Dan dia boleh ditebus dan diselamatkan menjadi milik kepunyaan Tuhan, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudaraku, ini disampaikan Rasul Paulus supaya Timotius terus mengobarkan kasih karunia Allah yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Ada banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Timotius untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil kerajaan surga, Injil Kristus kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus di dalam kasih karunia Kristus Yesus, maka Tuhan memberikan kepada kita, firman Allah katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Waktu kita sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus Tuhan, maka Tuhan kita memberikan kepada kita roh, yaitu yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, kita memiliki kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terus roh itu membangkitkan kekuatan dalam hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk kita hidup dalam setiap tindakan kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kita tidak perlu takut, karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dimanapun kita sebagai orang-orang percaya berada, mari kita terus berkarya, melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian untuk berjalan sesuai dengan kehendak kebenaran firman Allah. Tidak perlu kita takut dengan keberadaan dunia ini yang seringkali menghambat perjalanan iman kita, menghambat setiap apa yang kita kerjakan dengan baik. Sehingga ada banyak orang yang terkecoh, ada banyak orang yang bergeser dari jalan kehendak Tuhan, dari jalan kebenaran, menyimpang kepada jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki ketakutan untuk hidup, untuk berkarya,
untuk mengobarkan karunia Allah yang Tuhan berikan kepadanya dengan baik. Ada banyak orang yang takut bersaksi. Ada banyak orang yang takut memberitakan kasih Kristus melalui karyanya. Kenapa? Ada banyak orang yang malu karena ketakutan-ketakutan yang ada. Padahal firman Allah katakan, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu sebabnya, mari kita kobarkan karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dimanapun kita berada, apapun bidang kita saat ini, mari kita kobarkan terus di dalamnya karunia Tuhan. Dengan penuh keberanian untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Untuk berdiri dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Untuk kita boleh terus menyatakan kasih Allah. Bahkan kita hidup di dalam ketertiban seturut dengan aturan-aturan kebenaran-kebenaran Allah di dalam hidup kita. Dan kita terapkan dimanapun kita berada. Yakinlah, maka Tuhan akan terus memakai kita. Tuhan akan terus mengangkat kita, memberkati kita, karena firman Allah katakan, Tuhan membawa kita, memberkati kita, bukan turut tapi naik, bukan ekor tapi kepala. Kalau kita hidup terus mengobarkan kasih karunia itu, tidak dalam kebimbangan, tidak dalam ketakutan, tapi dengan kekuatan Allah, dengan kasih, dengan ketertiban, kita melangkah seturut dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam firman-Nya dalam hidup kita. Yakinlah, hidup akan terus diberkati dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga engkau akan menikmati betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Betapa kasih Tuhan itu akan terus membawa kita kepada kehidupan yang semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, renungan firman pagi hari ini Tuhan. Supaya kami mengobarkan terus karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena Tuhan memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan percayakan bidang-bidang yang Tuhan percayakan, biarlah kami ada di dalamnya dengan penuh keberanian mengobarkan karunia Tuhan di dalamnya. Untuk kami boleh terus menyaksikan dengan hidup kami, dengan tindakan kami, bahwa Yesus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut dalam kesekelilingan kami yang seringkali tidak setuju dengan kehendak dan kebenaran firman Allah. Tapi kami harus terus melangkah dengan kasih, dengan ketertiban, dengan seturut dengan aturan kebenaran firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih karunia. Mengalirlah kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, perlindungan, berkat kekuatan yang baru, urapan yang baru, berkat kesehatan yang sempurna. Bahkan yang mungkin mengalami sakit penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat Allah yang ajaib melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.